Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-101 kali ini, kita masih tetap membicarakan tentang conjunction, joining word, atau kata penghubung. Banyak ya, banyak teman-teman. Karena kata penghubung ini adalah bagian dari vocabulary. Ya, kita tahu bahwa vocabulary itu tidak terbatas. Jadi kalau orang belajar bahasa Inggris yang sulit apa? Grammar, bukan. Keliru teman-teman. Grammar itu begitu ngerti rumusnya, tidak akan berubah dan tidak perlu dihafalkan karena rumus itu ya akan begitu terus. Tapi kalau vocabulary tidak ada batasnya teman-teman. Lah kebetulan kata penghubung ini penting teman-teman. Karena kita tidak bisa membuat kalimat panjang-panjang dan indah kalau tidak ada kata penghubungnya. Ya, nah seperti biasa, semoga Yonggi English School akan memberi inspirasi ke teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman lain jika dirasa perlu, atau bisa beri masukan ke saya di bagian komen, tapi agar lebih cepat. Teman-teman bisa tanya langsung atau memberi masukan langsung ke WA saya aja. Ya, 081 654 52502. Saya akan dengan senang hati cepat merespon masukan atau pertanyaan dari teman-teman. Well, my friends, please get ready. We will talk about conjunction nomor 41 sampai 50. Okay? Get ready. Video ke-101. Nah, ini teman-teman kita masih bicara tentang conjunction ya, atau kata penghubung, joining word, part 4 ya, keempat yaitu nomor 41 sampai 50 ya. Nah, jadi kalau nyari mulai conjunction ya ini berarti mulai ke yang part 1 itu ya, yang nomor 1. Nah, kita lihat yang ke-1 ini adalah from nomor 41 ya. From now on atau hence ya. Jadi kalau nemu kata hence ini apa ya? Sama dengan from now on ya. Mulai sekarang, sejak saat ini ya. Nah, kita lihat contohnya. Your niece tulisannya niece ya teman-teman. Jangan sampai kalau e-nya hilang, nice artinya bagus ya. Ini bacanya niece, kalau itu nice ya. It's nice to meet you gitu loh ya. Ya, jadi ulang. Your niece has told me a lie many times. Ya, jadi ini your niece ini keponakan perempuanmu. Kalau laki nephew ya. Telah membohongi saya. Told me a lie ini telah membohongi saya berkali-kali, many times. From now on atau hence I will not easily believe what he says. Ya, jadi mulai sekarang saya tidak akan cepat, tidak akan mudah ya percaya apa yang dia katakan. Ya, karena orang kalau dibohongi sekali mungkin masih maklum ya. Tapi kalau berkali-kali, oh berarti pembohong dia itu. Ya, oke, ke-42. On the contrary, sebaliknya. Ya, kita lihat contohnya. The servant didn't help us clean our room at all. On the contrary, she knocked a bottle of ink, a bottle of ink off a table, broke it, and made the floor uncleanably dirty. Wah, ini panjang ya contohnya. Ya, teman-teman ya, kita lihat ya, ulang lagi ini ya. Nah, the servant didn't help us. Jadi pembantu itu, ini kok lampau ya. Oh iya, kita kalau cerita tentang kejadian yang cuma sekali terjadi, meskipun tidak pakai keterangan waktu, yesterday, last night, last week, lampau teman-teman, ya. Mungkin pernah saya katakan dulu, jadi kalau bingung mau pakai tense apa? Present tense, bentuk kebiasaan. Tapi kalau itu jelas terjadinya cuma sekali, tidak mungkin terulang, teman-teman pakai past tense ya. Ya, misalnya, saya beli kamus ini di Gramedia. Nggak mungkin beli kamu setiap hari teman-teman, beli ya cuma sekali kan. Jadi jangan I buy, tapi I bought this dictionary at Gramedia bookstore ya. Oh, jadi kalau kejadian sekali lampau aja teman-teman ya, jangan bentuk kebiasaan. Nah ini pakainya Pak didn't ya. Jadi
pembantu itu tidak menolong kami membersihkan kamar kami sama sekali. Rencananya itu pembantu itu disuruh menolong membersihkan kamar kami, ya. Nah, rencananya on the contrary, ya. Nah, sebaliknya, ya, she knocked off lah ini ya. Jadi she knocked off ini menyenggol sampai jatuh, teman-teman, ya. Jadi she knocked a bottle of ink off a table. Jadi dia menyenggol sebotol tinta, ya, sampai jatuh dari meja. Nah, tinta, ya ini zaman dulu, teman-teman. Saya nulis ini kan tahun 84. Jadi waktu masih ada tinta, ya, tinta di botol. Nah, tadi kalau jatuh, wah ini, ya, botol tintanya jatuh, broke it, pecah, and made the floor, ya, the floor, ya, dan membuat lantainya uncleanably dirty. Ya, clean itu bersih, unclean itu tidak bersih, dirty ini kotor. Jadi membuat lantainya kotor yang tidak bisa dibersihkan. Karena bekas, ya, bekas tinta itu nodanya itu pasti terus kelihatan, teman-teman. Apalagi kalau lantainya putih, waduh, ya, ini tambah jelas, wis. Meskipun dibersih pakai apapun juga tetap kurang bagus, teman-teman, ya. Ke-43. On the other hand, nah, D ini dibaca D ya, teman-teman. Kalau ini dimulai bunyi hidup, ya. On the other hand, nah ini pada lain pihak, sebaliknya sama dengan on the contrary. Yes, betul. Ya, ini barusan on the contrary nomor 42. On the other hand, on the contrary sama, ya, sebaliknya. Ini kita lihat. The people here still often waste water, while on the other hand, atau on the contrary, in most deserts, desert itu padang pasir, teman-teman, ya, gurun. Ini, for instance, it is as wet as gold. Ya, nah, teman-teman percaya, ya, orang-orang di sini masih sering membuang-buang, menyia-nyiakan air, ya. Ada kotor sedikit buang, ganti, sedikit buang, ya. Nah, padahal air yang kotor sebetulnya bisa disiramkan ke tanaman, teman-teman, ya. Tapi begitulah, karena Indonesia kan kaya dengan air, ya. Nah, jadi orang-orang di Indonesia di sini ini sering menyia-nyiakan, membuang-buang, waste itu menyia-nyiakan atau membuang-buang, teman, ya. Membuang atau menyia-nyiakan air, ya. Padahal ini sebaliknya, ya, on the other hand, di kebanyakan gurun atau gurun pasir, ya, padang pasir itu, for instance, contohnya ini, ya, for instance ini, for example, it ini pengganti dari water tadi, ya. Nah, jadi sebagai contohnya dia, air itu nilainya seperti emas. Duh, kalau di gurun pasir, teman-teman, milih emas atau air, milih air, teman-teman. Ya, karena bisa membuat tetap hidup tuh air. Kalau emas tidak ada gunanya, ya. Nah, jadi air dibuang-buang di sini di Indonesia, ya, air banyak berlimpah-limpah. Tapi kalau di padang pasir, wah, itu air itu nilainya seperti emas, teman-teman, ya. Nah, jadi ini on the other hand ini sama dengan on the contrary, ya. Nah, keempat-empat. In return biasanya disertai dengan kata for this, ya. In return for this, nah itu sebagai balasannya, sebagai timbal baliknya, ya. Nah, kita lihat contohnya ini. A neighbor of mine helped me, loh, lampau lagi, ya. Nah, ini saya cerita tadi. Jadi kalau menceritakan kejadian yang terjadi sekali saja dan tidak berulang, pakailah lampau, teman-teman, ya. Walaupun tidak ada yesterday, loh, ya, tidak ada keterangan waktunya, ya. Nah, ini, jadi a neighbor of mine, ya, seorang tetangga saya, help me mend the leaky roof, ya, menolong saya menambal, ya, menambal atau memperbaiki the leaky roof. Roof itu atap, leaky itu bocor, teman-teman, ya, of my house. And in return for this, nah ini, ya, in return for this, nah, in return for this, I gave him, ya, pembantu saya tadi itu, tetangga saya itu laki, ya, I gave him some money to buy cigarette.
biasa kan, uang rokok lah katakan gitu ya. Jadi seorang tetangga saya, my neighbor kan boleh ya, cuma kalau ingin menyebutkan jumlah, nah ini a neighbor, seorang tetangga. Kalau dua tetangga, two neighbors of mine gitu ya. Daripada my two neighbors, lebih bagus pakai ini, two neighbors atau a neighbor of mine, seorang tetangga saya. Nah ini ya, menolong saya memperbaiki. Nah teman-teman mungkin perlu saya ingatkan sedikit ya. Nah ini verb, dihubungkan verb, menolong saya memperbaiki. Kan mestinya pakai to ya, masih ingat teman-teman ya. He wants me to help him. I plan to, lah jadi verb, dihubungkan verb mesti pakai to. Tapi help ini khusus, yaitu infinitive without to. Bisa lihat di pelajaran sebelumnya. Jadi ada 10 kata kerja teman-teman yang tidak pakai to jika dihubungkan dengan kata kerja lainnya. Masih ingat? Make, let, help, see, hear, feel, watch, observe, have, notice. 10 kata kerja itu tidak pakai to. Itu cari di infinitive without to, judul videonya ya. Nah, jadi menolong saya memperbaiki atap rumah saya yang bocor ya, leaky, bocor ya. Nah itu, and in return for this, nah jadi sebagai timbal baliknya ya, sebagai balasannya, I give him, saya memberi dia some money to buy cigarette, memberi dia sedikit uang untuk membeli rokok. Biasa kan ya. Ke-45, nomor 45, in fact atau as a matter of fact ya. Nah ini artinya sesungguhnya, kenyataannya ya. As a matter of fact atau in fact, ternyata, lebih gampang ternyata ya. Boleh ini ditambahkan, jadi sesungguhnya, kenyataannya, ternyata. Ini sering juga diganti dengan ungkapan it turns out. Turn berputar loh, T-U-R-N tambah S ya. It pakai it karena tidak ada subjek tanpa kalimat tuh pakai it teman-teman ya. It turns out sama ya, ternyata. Ini kita lihat contohnya. Jack always says he's the most useful member of the family ya, but in fact atau as a matter of fact, ini ya, he's the black sheep of the family ya. Nah ini, jadi Jack itu nama dalam bahasa Inggris. Jack ini dianggap orang yang cerdas teman-teman ya. Ini selalu namanya Jack. Nah kalau punya anak tak namai Jack ya, bagus ya. Nah jadi Jack selalu bilang ya, always says he's the most useful member. Dia adalah anggota keluarga of the family ya. Member of the family ini anggota keluarga yang paling berguna ya, useful, berguna ya. Jadi Jack tuh bilang dia itu anggota keluarga yang paling berguna ya. Tapi in fact, ternyata, kenyataannya, sesungguhnya sama dengan as a matter of fact ya. Nih ya, he's the black sheep of the family. Black sheep itu lah domba hitam ya, domba hitam dari keluarga itu ya. Ini namanya idiom teman-teman ya. Nah idiom itu satu rangkaian kata, punya arti khusus dan tidak bisa diartikan kata demi kata. Jadi the black sheep ini jangan diganti the black dog, diganti the black cat, tidak boleh teman-teman ya. Jadi the black sheep of the family ini anggota keluarga yang buang ya, males, tidak bisa kerja. Oh, jadi black sheep ini adalah idiom yang artinya orang yang tidak bisa apa-apa teman-teman ya. Nah jadi pinternya apa? Minta duit. Nah itu loh. Oh jadi idiom itu hafalan. Oh banyak teman, bahasa Inggris yang sulit itu kan hafalan teman-teman. Idiom itu termasuk hafalan juga ya. Nah jadi Jack selalu bilang dia anggota keluarga yang paling berguna, padahal sebetulnya ternyata dia adalah itu loh, anggota keluarga yang buak. Bahasa Jawa orang bilang buak itu nggak bisa dipakai teman-teman ya, gitu. Oh jadi ini harus dihafalkan. Yes ya. Ke-46, in contrast to, yaitu bertentangan dengan ya. Kita lihat, in contrast to what he has promised before, the chief doesn't keep his promise at all ya. Nah ini, he just paid lip service to his principles. Nah ini kita lihat artinya. In contrast to, yaitu tuh bertentangan dengan
apa yang telah dia janjikan sebelumnya. Ya, nah, the chief, pimpinan itu, doesn't keep his promise, tahu ya? Keep his promise itu artinya menepati janji. Ini the chief nih anggapan he, makanya ini pakai his. Kalau ini I must keep my promise. I pakai my ya. Saya harus menepati janji. Itu. Jadi ini nggak diartikan keep menyimpan, bukan ya. Keep once, promise once itu kode dari bentuk kepunyaan ya. Kalau you ya jadi your gitu ya. You must keep your promise. Kamu harus menepati janji ya. Keep promise itu menepati janji. Nah, sama sekali. At all ini artinya sama sekali untuk kalimat negatif, teman-teman ya. Jadi misalkan I don't remember at all. Saya tidak ingat sama sekali. Ya, sama sekali at all ini juga idiom dihafalkan, teman-teman ya. Tidak ada hubungan dengan semua, tapi at all itu sama sekali. Sama dengan I don't love the woman at all. Ya, saya tidak cinta sama perempuan itu sama sekali. How can I marry her? Ya, gimana aku mau menikah sama dia? I don't love at all. Ya, sama sekali. Nah ini, he just paid lip service. Pay lip service ini cuma ngecap. Nah, orang bilang ngecap tuh, jadi ngomong tok, tidak pernah ditepati ya. Jadi dia cuma ngecap terhadap ini prinsip-prinsipnya. Biasa toh, nah, orang kalau ada maunya kan tukang janji. Wah janji gini ya. Nah, akan saya petikkan bintang-bintang di langit, ada gombes gitu ya. Nah, ini dia cuma ini gombes ya. Cuma yaitu jadi pay lip service ini ya. Jadi cuma ya janji-janji tok lah ya, janji-janji palsu, PHP gitu ya. Nah, jadi dia cuma janji-janji tok terhadap prinsipnya itu ya. Jadi ini idiom itu banyak ya, banyak sekali teman-teman ya. Ke-47, regardless of, dengan tidak mengindahkan, gak ngereken bahasa Jawanya itu loh ya, dengan tidak mengindahkan. Ini sebagai kata depan teman-teman ya, bukan kata penghubung, tapi sering dipakai. Jadi harus diikuti kata benda, bukan kalimat. Bedakan teman-teman ya. Kalau kata penghubung diikuti kalimat, tapi kalau kata depan diikuti kata benda. Sama dengan because dan because of itu loh, in case dan in case of ya. Jadi kalau ada of itu pasti kata depan, diikuti kata benda ya. Masih ingat? Because you are my friend, I help you ya. Tidak boleh because of you are my friend, nggak bisa, karena you are my friend itu kalimat ya. Tapi kalau karena uang, because money tidak boleh, harus because of money. Karena uang, people sometimes quarrel, bertengkar ya. Sering ya, wah sering teman-teman ya, karena uang. Oh iya teman ya, sungguhan. Nah ini kita lihat, regardless of my advice, your cousin bought the stolen television some time ago ya. Nah ini some time ago, and now he has to deal with the police. Nah kita artikan sekarang ya, regardless of my advice, dengan tidak mengindahkan nasihat saya. Jangan lupa advice nulisnya pakai C teman-teman ya, nasihat. Tapi kalau nulisnya pakai S, advise, bacanya pakai Z, itu menasihati. Mirip-mirip antara verb dan noun ya. Nih. Jadi dengan tidak mengindahkan nasihat saya, your cousin, sepupumu, membeli the stolen television some time ago. Membeli televisi curian itu beberapa waktu yang lalu ya, some time ago, and now he has to deal with the police. Sekarang dia urusan sama polisi. Aduh, gak memadai teman-teman ya. Paling lebih kurang harganya beda berapa barang curian sama barang yang asli. Urusan dengan polisi panjang teman-teman ya, termasuk kriminal itu ya. Nah, ke-48, meanwhile atau in the meantime. Jadi kok ketemu kata in the meantime, time itu waktu, iya, tapi artinya satu set teman-teman ya, sama dengan meanwhile, yaitu apa? Dalam pada itu, sementara itu, gitu ya. Nah kita lihat contohnya. All of the boys were having a good time playing and swimming in the river. Ya. Nah ini jadi semua anak laki-laki itu ya, all of the boys bersenang-senang, have a good time, ini satu set ya, idiom
bersenang-senang. Bersenang-senang, bermain, dan berenang di sungai itu, ya. Nah, terus ini meanwhile, nah atau in the meantime someone came and stole their clothes. Nah, ini gak lucu teman-teman, ya. Nah, selagi mereka bersenang-senang, terus ini seseorang ini ya, dalam pada itu ya, sementara itu seseorang datang dan mencuri pakaian mereka. Wah, ini gak enak teman, pulangnya gimana nanti ya. Oke, nah jadi berbarengan waktunya. Mereka bersenang-senang, berenang, ya, bermain lah. Terus pada saat yang bersamaan, boleh diartikan ya, pada saat yang bersamaan. Ya, bisa teman-teman ya. Jadi in the meantime itu ya boleh diartikan pada saat yang bersamaan, at the same time gitu ya. Nah, ini ke-49. Less, hati-hati nulisnya pakai T ya. Kalau less, L-E-S-S artinya kurang ya. Jadi itu misalnya your house is not small but less big. Ya, tidak kecil tapi kurang besar, itu less. Ini less artinya jangan sampai atau supaya titik-titik jangan ya. Nah, kita lihat contohnya. We had better tell the truth to the police lest they suspect us to be involved in this crime. Ya. Nah, jadi kita sebaiknya, had better itu sebaiknya atau lebih baik ya. Kita sebaiknya mengatakan yang sebenarnya kepada polisi itu. Jangan sampai ya mereka mencurigai kita terlibat involved itu dalam kejahatan ini. Ya, nah ini. Jadi kita mengatakan yang sebenarnya supaya maksudnya polisi jangan mencurigai kita. Ya, jangan sampai ya. Les ini jangan sampai polisi mencurigai kita terlibat dalam kejahatan ini. Ya, yang ke-50. Say itulah berkata ya. Iya. Tapi sering sekali dianggap pada kata penghubung ini artinya anggap saja, taruh bicara. Sering ya kita ngomong taruh bicara, anggap saja. Bentuk lengkapnya adalah let's say. Ya, marilah kita bilang. Ya, cuma kita kalau bicara kita jarang ngomong let's say. Say gitu aja. Ya, ini. Say, it rains hard again tonight. Shall we put off the meeting again? Nah, anggap aja. Taruh bicara, ya. Jadi say ini anggap aja. Taruh bicara. Hari hujan lebat lagi nanti malam. Nah, terus gimana? Apakah kita menunda rapatnya lagi, menunda meetingnya lagi? Ya, kita lebih senang, lebih ngerti meeting daripada rapat pertemuan, teman-teman. Ya. Nah, kalau hujan terus ditunda terus, ya lebih baik nunggu sampai musim kemarau aja. Ya, ya kalau hujan, kalau niat ya bagaimana lah caranya. Ya, nah ini anggapan. Ya, anggap saja hujan lagi nanti malam. Terus gimana? Ditunda lagi dah meetingnya. Gitu, ya. Say, I don't have money. Do you want to help me? Anggapan, ya. Anggap aja aku tidak punya duit. Gimana? Mau bantu aku dah? Ya, jadi say itu anggap saja. Gitu, teman-teman, ya. Nah, ini kita sudah selesaikan nomor 50. Oke? Nah, teman-teman, kita telah selesaikan conjunction bagian keempat nomor 41 sampai 50 ini ya. Berarti sudah selesai. Tinggal sedikit teman-teman ya. Nah, nanti berikutnya itu butuh penjelasan lebih panjang ya. Nah, jadi nanti sisanya ini saya cuma berikan satu kata penghubung tapi penjelasannya agak banyak ya. Well my friend, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.